Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Waspada pencurian ponsel dimanapun. Pencurian ponsel kerap terjadi di masjid, tempat yang seharusnya menjadi tempat suci jauh dari kejahatan. Gagal menyalip dari lajur sebelah kiri, seorang wanita di Kota Palembang tewas terlindas truk tronton. Lahan gambut seluas 7 hektar di Desa Lorok, Kabupaten Ogan Ilir terbakar. Sudah 3 hari, lahan gambut seluas 7 hektar di Desa Lorok, Kabupaten Ogan Ilir terbakar. Pemadaman masih terus dilakukan oleh Satgas Karhutla Kabupaten Ogan Ilir, sementara penyebab terbakarnya lahan masih dalam penyelidikan polisi. Selama 3 hari, Satgas Karhutla melakukan upaya pemadaman di Desa Lorok, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Rabu kemarin, upaya itu masih tampak dilakukan sejumlah petugas. Kencangnya hembusan angin disertai cuaca panas membuat api tidak mudah dipadamkan. Luas lahan yang terbakar di kawasan ini diperkirakan mencapai 7 hektar. Untuk memadamkan api, petugas pun melakukan penyemprotan dari berbagai arah. Lahan yang terbakar merupakan lahan gambut sehingga banyak membutuhkan air untuk memadamkannya. Harapan kami saling menjaga lingkungan, tidak melakukan membuka lahan dengan membakar, dan kepada masyarakat yang sering pergi mancing untuk tidak membuang puntung rokok atau membuat api sembarangan, karena akan membuat lahan terbakar, apalagi sekarang cuaca sudah mulai panas dan sangat panas. Hujan sudah 2 minggu ini tidak turut, jadi semak belukar itu sangat mudah sekali terbakar. Diperkirakan di atas 7 hektar. Kendala kita di lapangan apa saja, Pak? Oh ya, karena ini lahan bergambut walaupun tipis, jadi menyebabkan kita proses pemadaman agak lambat. Agar api tidak meluas ke kebun milik warga, petugas akan terus melakukan pemadaman hingga api benar-benar padam. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Pasca kebakaran di kantor Bupati Ogan Komering Ulu, Puslap 4 Polda Sumsel melakukan olah tempat kejadian perkara pada Rabu siang. Hasil olah TKP baru akan diketahui sekitar 2 hingga 3 minggu ke depan. Sejumlah anggota Puslap 4 Polda Sumatera Selatan Senin siang mendatangi kantor Bupati Ogan Komering Ulu yang terbakar. Tim Puslap 4 melakukan olah tempat kejadian perkara di lantai 2 gedung, tepatnya di ruang kerja Bupati yang hangus terbakar. Selain itu, tim juga melakukan identifikasi di beberapa ruangannya. Kedatangan tim Puslap 4 ini merupakan bagian dari penyelidikan awal untuk mencari penyebab terjadinya kebakaran. Dari lokasi kebakaran, tim Puslap 4 mengambil beberapa sampel, diantaranya adalah abu dan arang sisa dari kebakaran. Sampel yang diambil akan dilakukan pemeriksaan di laboratorium untuk diteliti. Data dari PU katanya. Dan gedung ini kan termasuk gedung tua, gedung lama. Seharusnya maintenance-nya ya bagus. Itu aja. Berapa lama kemudian biasanya bisa diketahui ini? Itu kan kita bawa ke lab, barang buktinya kita periksa pakai alat. Ya, biasanya 2-3 minggu kita keluarkan hasilnya. Usai mengambil sejumlah sampel, tim Puslap 4 Polda Sumatera Selatan meninggalkan lokasi. Sementara sampel yang diambil baru akan diketahui hasilnya sekitar 2 hingga 3 minggu ke depan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sepasang suami istri di Kota Palembang mengaku telah menjadi korban penipuan jual beli tanah oleh kerabatnya sendiri. Akibatnya korban pun menderita kerugian sebesar 10 juta rupiah. Korban yang tidak terima lalu melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Waspadalah saat bertransaksi membeli tanah. Pasangan suami istri Willy Fikramsyah dan istrinya telah menjadi korban penipuan oleh seorang perempuan paruh baya berinisial FS. Akibatnya, korban menderita kerugian hingga sebesar 10 juta rupiah.
Peristiwa ini bermula saat FS menawarkan sebidang tanah dengan seluas 300 meter persegi di kawasan Kolidoni. Peristiwa ini bermula saat FS menawarkan sebidang tanah dengan seluas 300 meter persegi di kawasan Kalidoni, Palembang seharga 30 juta rupiah. Korban yang tertarik lalu membayar uang muka sebesar 10 juta rupiah. Kecurigaan korban pun mulai muncul saat FS mendesak dirinya untuk melunasi semua uang penjualan tanah. Benar saja, kecurigaan korban akhirnya terbukti setelah diketahui tanah tersebut bukanlah milik FS melainkan milik warga setempat. Dia datang ke rumah kan nawarin mau jual tanah tadi kan. Tanah ya namanya di kita tadi apa penawaran dari orang tua kan. Nah maulah kita kan ngambil tadi tanah tadi kan. Datang ke rumah, baru pembayaran tanggal 13 Mei itu kan. Pembayaran DP dulu sebesar 10 juta. Setelah kita DP, jadi nagih terus, minta apa? Dibayar terus lah. Minta lunasi. Iya. Terus Apapun jadi terus sampai nanya apa? Mas gini aku nih tanya kan. Mas apa ada mas ya? Coba mas dulu diinin dulu nih. Nah, aku kan enggak ada mas yang rumah kan. Nah, makanya kan kami curiga, jadi kami cek lagi ke sekitar bahwa tanah yang dijual tuh ada yang punya lagi. oh tanah uang itu. Tanah uang. FS sendiri saat ini tidak diketahui keberadaannya karena ponsel miliknya pun sudah tidak aktif. Korban berharap polisi memproses laporannya dan menangkap pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.